Kalau saran saya sih kalau Bapak setuju, Bapak pilih masuk surga apa masuk neraka? Saran saya sih masuk surga. Jangan diurus, diabaikan, dilegowoin, lapang dada, nanti Bapak masuk surga. Orang yang nyerobot tanah, orang yang nyerobot uang, orang yang rebutan warisan. Jadi Bapak ini misalkan warisan, rebutan. Haknya Bapak minta warisannya sementara dikuasai nama saudara kandungnya, Bapak rebutan. Itu Bapak rebutan masuk neraka jahanam. Bahasanya begitu. Karena tanah itu sakral. Tapi nanti gue rugi dong. Enggak Pak. Saya kan punya warisan dari bapak kandung saya. Dia diambil sama adik bapak kandung saya di Jawa Tengah. Jadi harusnya kan dapat di saya karena papa saya meninggal saya umur 3 tahun. Jadi diambil semua sama adik-adiknya dia. Saya bilang enggak saya urusin. Nah akhirnya ribut. Akhirnya ribut. Nah kita enggak urusin. Alhamdulillah saya umurnya panjang, dia umurnya pendek semuanya. 1. 2, saya punya mobil Rubicon, saya punya Hummer, saya punya Alphard Velfire, saya punya Dodge Journey, saya punya kuda 200 ekor, saya punya sapi Bapak hitung sendiri. Saya punya anak yatim 2000, yang aktif 500. Dia, jadi Bapak legowo lapang dada. Saran saya begitu, nanti Allah ganti minimal 10 kali lipat. Jadi kalau 1,5 miliar, 10 kali lipatnya berarti 15 miliar. Saran saya begitu. Saran saya sih begitu. Tapi kalau Bapak mau perjuangin tanahnya itu, nggak apa-apa kita ajarin. Tapi Bapaknya nanti nggak masuk surga. Kan jadinya apa? Hatinya kan jadinya kita jadi busuk, jengkel sama dia. Hati kita busuk. Kalau hati busuk kan kayak kita panas. Jadi dikasih bensin tambah meledak, dikasih apa aja jadi ngebakar. Janganlah. Lebih baik legowo. Nanti Allah ganti. Alhamdulillah Pak. Anak saya 3-tiganya dokter. Nomor 1 perempuan dokter, suaminya dokter. Nomor 2 dokter, suaminya dokter. Anak saya nomor 3 dokter. Tapi ini anaknya bapak saya yang rebutan warisan. Anaknya semuanya tinggal di kampung. Nggak ada yang sukses. Nggak ada yang punya mobil. Tapi anak saya pakainya mobilnya Dodge Journey 3600 cc. Mercy E500. B180. Pajero Sport Dakar 3. Fortuner terbaru 3. CRV Hybrid 3. Masing-masing punya satu-satu. Nah maksud saya, kenapa Bapak nggak legowo? Legowo aja. Jangan, udah biarin aja legowo, lapang dada. Karena orang legowo itu dekat sama Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau kita nggak legowo, dekatnya sama setan. Setan kan lagi nyari jamaah Pak. Setan lagi nyari jamaah. Yang mana nih buat temen gue di neraka. Nah ini kesempatan nih. Lagi ribut-ribut tentang warisan. Dia ngomporin Bapak. Udah lawan, ayo lawan lah. Kita masuk ke situ. Bus. Ambilin. Janganlah. Tenang Pak, nanti saya ajarin utang lunas. Gampang nggak. Kita ini mantan-mantan utang Pak. Mantan-mantan pemain utang. Ini 4-4-nya pemain utang semua. Saya nggak bohong. Utang lo berapa ntar gue yang lunasin. Yang penting lo legowo. Alah kecil bos. Yang 100 miliar aja gue lunasin. Lo tahu gak kenapa utang lo gak lunas-lunas? Berarti lo makin pinter dong. Top up mulu. Tutupnya nggak ada.
Pesen dari siang. Seadanya aja berapa buat syarat aja. Seadanya berapa? 5 kilo nggak apa-apa. 10 kilo nggak apa-apa. Buat syarat aja. Gue bayar mahal deh. Berapa harganya lo jual, gue bayar mahal gitu. Gue bayar mahal. Buat lomba. Yang buat belanja yang 100 ribuan udah kepake belum? Ini nih buat bayar tutut tuh nih gue kasih nih. Lu buat bayar tutut. Tuh buat bayar tutut. Ambilin tas hitam gue. Tuh buat beli tutut dulu. Tututnya anak yatim. Lomba. Ini buat belanja besok. Masakin apa yang anak-anak favorit? Yang anak-anak favorit apa? Bakso. Apa ayam yang kemarin ada orang. Nggak tuh orang sedekah ya kemarin ya. Ayam ya. 400 kilo deh. Tiap hari Jumat katanya. Ji, gue sedekah 400 kilo ayam tiap Jumat. Barokah. Gantinya uang karena gue dagang ayam. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah bikin ayam itu. Ayam panggang. Ya. Yang ada kuahnya apa? Sama cucurak bikin panjang. Bisa? Cucurak lagi? Ya. Lomba masker lumpur di muka ya. Ibu yatim ya. Boleh gak sekujur tubuh? Boleh, ntar gue dapat kasih hadiah 100 juta. Pokoknya kalau ibu yatim dimaskerin dari ujung pala sampai ujung kaki. Sampai alat kelaminnya dibentuk pakai lumpur. Gue kasih 100 juta. Ya. Ya umumin ya. Ibu yatim yang pakai masker lumpur sampai alat kelaminnya minimal di alat kelaminnya dikasih lubang dikit. Ya, kan gue nggak tahu lubang ada apa enggak, jangan-jangan buntu, gue punya ada lubang. Bisa? Ya, hadiahnya berapa? 100 juta. Ya. Ya udah. Nanti Bapak gue ajarin utangnya lunas, tenang aja gue. Tapi lo berani gak itu apa namanya? Legowo dulu tuh yang tanahnya Indramayu 1,5 miliar tuh lo lepas. Nggak lo perkarain, dan lo lupain nilainya 1,5 miliar. Sambil gua ajarin nih. Utangnya lunas nih, ntar gua ajarin. Bahkan lo kalau bisa gua ajarin tunai 10 miliar nih. Sekarang gua ajarin bulan depan lo udah pasti sebelum lebaran udah harus cair 10 miliar. Ntar gue ajarin. Deketin Mike. Yang penting jangan melanjutkan masalah itu ya tanah gitu. Nggak usah. Asal kitanya kena hutang. Nggak usah bos. Gue kalau dipikirin juga pening juga bos. Tanah bokap gue diserobot. Yang nyerobot mending siapa? Adik kandungnya semua. Kan saudara bokap gue 4. 3 yang nyerobot. Gue mau perkarain adik kandungin bokap gue, om gue, tante gue. Gue inget dulu. Legowo. Ya udah lapang dada. Alhamdulillah. Gue 2 bersaudara, gue sama kakak gue. Alhamdulillah gue jadi direktur. Di usia 26 tahun gue udah jadi direktur. Tahun 96. Kan gue lahir tahun 70. Gaji gue udah 40 juta waktu itu jadi direktur di bank. Iya 40 juta tuh 96. Kalau sekarang yang gantiin posisi gue gajinya udah sekitar 500 juta. 400 sampai 500 juta. Iya sekarang. Nah tapi kalau lo nanti ribut-ribut. Nanti lo asam urat. Kolesterol. Pegel linu. Baik. Gak usah. Kalau pengacara emang begitu bos. Kalau bisa lo ayo. Iya kan lo nanti bayar dia. Lo mesti bayar dia minimal uang transport lo mesti bayar. Walaupun lo belum bayar dia minimal uang kehadiran dia di persidangan lo mesti bayar.
bakal diurus lagi. Nggak ada unsur dari keluarganya yang waktu membuat surat bikin-bikinan itu membantu saya. Oh namanya apa ya? Namanya tuh ada permasalahan yang menyusul tuh namanya teh untuk di namanya ya lah untuk membantu dari pihak kawan. Iya, semua memang begitu bos. Tapi lo udah masuk ke dalam pinggir-pinggir neraka bos. Udah di bibir neraka. Belum masuk neraka belum. Masih di bibirnya aja. Makin lo kesel, makin lo jengkel, makin lo dendam. Lo udah mau masuk ke dalam. Karena biasa bos, kalau kita udah di persidangan. Itu udah timbulnya kita udah. Karena kita juga udah mulai ini sampai ternyata nggak kembali biasanya kembali. Enggak. Kalau pas di sana dengan alasan ini kan ada perantara juga sih nggak langsung. Jadi kita ya ada. Janganlah bos. Nanti Allah ganti bos. Karena ayatnya Allah kan gini. Ayatnya ini begini bos. Ayatnya di Al-Quran. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik sama Allah. Bahwa ini hanya cuman permainan. Ini hanya cuman senda gurau. Tenang aja. Allah pasti ganti. Bos. Karma di dunia tuh berlaku. Karma di dunia berlaku. Iya. Bos, coba lo lihat deh. Ada gak penduduk muka bumi ini yang nakalin sesama penduduk muka bumi? Apakah itu nakalin tentang uang? Jadi dia minjem duit ke bapak. Dia gak balikin. Apa balasannya dari Allah bonusnya? Keluarganya kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Istrinya kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Lakinya kawin cerai, kawin cerai. Anaknya kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Ambil Mbak Unjam lagi. Pasti bos, lo lihat lah. Gak usah gue sebutin lah. Pemimpin lah, pemimpin negeri ini. Coba lo lihat anak-anaknya. Ada gak yang bagus? Gak ada, gak usah gue sebutin namanya dah. Lo udah tahu dah siapa pemimpin negeri ini. Tenang aja bos. Jadi orang yang rame-rame warisan. Balik lagi bos, tenang aja. Yang penting lo punya prinsip. Berprasangka baiklah kepadaku. Kunya tuh Allah. Nanti lo gue ajarin. Oke? Yuk Bapak mic-nya. Namanya siapa, permasalahan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Sudiawan dari Kuningan. Ini Pak Haji, saya kan pindah ke kampung ya, sudah 2 tahun dari Jakarta. Ya. Dulu di Jakarta apa kegiatannya? Saya wira swasta lah, wira swasta. Bidangnya apa? Istri saya sih punya rumah makan, kalau saya ikut di pelabuhan. Kebetulan tahun 2023 saya punya masalah, anak saya banyak utang sama itu, akhirnya rumahnya dijual, saya pindah ke Kuningan. Jualan itu Pak, jualan pupuk organik di kampung. Tadinya pikir tuh mau jalan itu semenjak dari 2024 sampai sekarang modalnya juga habis, itunya habis. Istri saya sekarang udah ini Pak, jatuh bangun terus itu sakit. Jadi saya ini sekarang lagi pusing banyak utang, sama usahanya juga saya mohon bisa usaha yang. Boleh, berarti Bapak ambil sama Bapak ini ya. Butuh modal ya. 10 miliar ya, ntar saya ajarin. Yuk Ibu. Saya dari Halim Pak, Cawang Pak. Sini. Iya. Apa permasalahannya? Ini privat yang ketiga. Privat yang ketiga. Yang pertama privat sedekah berapa? 2 juta. Yang kedua privat yang 2 juta. Ini yang ketiga privat lagi 2 juta. Apa sekarang permasalahannya? Saya daripada bingung gitu, maksudnya waktu itu kan Bapak kasih saran karena usahanya diganggu orang. Itu kan usahanya apa, kan saya nggak apal. Oh ya, warung apa? Makan Pak, warung makan Pak. Warung makan di Halim Cawang. Halim Cawang. Ya. Sendiri apa join?
Saya sendiri. Sendiri. Yang Ibu di jagain rumah tinggal sama siapa aja? adik, Hah? adik saya Pak. Adik-adik. Adik laki perempuan? Adik perempuan 1, adik laki-laki 1, adik ipar 1, sama yang kerja ada 4. Terus permasalahannya apa? Kan itu diganggu sama orang. Terus waktu itu kan Ganggunya kayak gimana contohnya? itu ngirim-ngirim santet kayak gitu yang waktu itu adik saya sempet gila kan. Maksudnya saya bawa ke sini kan udah sembuh. Terus privat yang kedua. Adiknya laki perempuan yang dibawa ke sini? Enggak saya bawa Pak. Saya sendiri aja yang ke sini. Oh ibu ke sini. Iya. Terus? Terus sudah sembuh. Terus saya yang privat yang kedua. Saya bilang, Bapak gimana caranya omsetnya biar naik? Kata Bapak sedekahnya ditaikin gitu. Sedekah subuhnya? Ya, ini udah berjalan lah. Sedekah Jumat udah 5 kali. Sedekah subuhnya sekarang. Sedekah Jumat harus 1 juta. Iya, sudah. Potong sapi. Sudah Pak, sudah 5 kali. Sedekah subuhnya minimal 100.000. Sedekah subuhnya sekarang udah mulai 100. 100.000 Iya. minimal. Iya. Nggak boleh kurang. Iya. Kenapa mesti minimal sedekah subuh 100.000? Iya Pak. Kalau kita sekolah SD nilai yang tertinggi berapa? 100. Ini sedekah subuh 50. Empret. 100. 100 Pak. Terus ini kan kayaknya orang itu kan nyerangnya digedein lagi tuh Pak. Apa? Nyerangnya kayaknya digedein lagi gitu kayaknya. Terus pojokannya kan kata Bapak suruh sapu satu-satu. Sapu lidi aren. Iya, itu saking saya kemarin bingung kan, saya tambahin tuh jadi 9 setiap pojoknya. 9 sapu lidi. Iya, terus saya pengen tanya Bapak apakah itu apa tuh peniti sama guntingnya? Gunting. Iya, apa harus 9 juga atau enggak? Iya, 1 sapu lidi, 1 peniti, 1 gunting. Iya, itu yang kalau pengen saya sapu tahu. lidinya 9, guntingnya 9, penitinya 9. Siapa Pak? Terus bawah kasur kemarin saya tambah lagi karena Ganjil. iya. 1, 3, 5, 7, 9. Di bawah kasur saya taruh 21, di atas kasur ada 9. Boleh. Karena saking kencengnya gitu Ya. Pak, biar nggak terpengaruh. Ya. Akan udah usaha maksimal mungkin gitu kan. Yang saya pengen tanyakan lagi, apakah di atas genteng perlu dikasih juga? Perlu. Tidak, gitu. Perlu kalau serangannya tinggi. Iya, itu yang pengen saya tanyain Pak. Perlu. Pakai sapu lidi. Berapa Pak yang di atas genteng? Ganjil terserah, bebas. Misalkan 9 gitu ya Pak ya. Berarti penitinya juga 9. 9. Guntingnya juga. 9. Itu yang pengen saya tanyain Pak. Jadi kalau serangan itu datang saya kayak dipanggang, nggak bisa tidur gitu. Terus kan kesini pasti saya, karena sering kesini biar saya bisa ibadah, biar bisa sholat, bisa tidur gitu. Nanti kalau balik ke rumah itu datang saya nggak bisa tidur, kelimpungan kayak gitu. Makanya mbaknya kalau bisa pakai celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Kalau mau tidur mbaknya harus pakai celana dalam ikat di kepala. Oh gitu ya Pak. Nanti nggak ada serangan. Siap Bapak. Itulah yang bikin saya, maksudnya pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, jadinya saya biar. Jadi mbaknya kalau tidur celana dalamnya dibalik, kalau nggak pakai celana dalam. Oh, gitu BH-nya ya, dibalik atau iya. mbaknya nggak pakai BH. Nah, pakai celana dalamnya di kepala tuh wajib. Iya. Sebenarnya kemarin itu pengen saya tulis-tulis di celana dalam, cuman saya ingat nasihat Bapak harus diikhlasin, legowo gitu. Iya harus dilegowoin Mbak. Nih Mbak, Bisa. kemarin ada orang terkaya di Indonesia. Iya, Pak. Rumahnya 100 hektar. Iya Pak. Suami istri. Iya. Istrinya di sini. Udah disantet 11 tahun. Udah berobat kemana-mana gak sembuh-sembuh. Iya Pak. Karena dia privat sedekah 10 juta. Jadi kita enak kan nih ngobrol nih. Privat khusus. Iya Pak. Itu santetnya langsung pindah ke kamar mandi di sebelah sono. Jadi tamu saya yang lagi masuk di kamar mandi, kita lempar ke sini dia masuk ke sana. Tamu saya langsung kejengkang tuh di kamar mandi. Perempuan. Nih tulang rusuknya. Diterapi habis 160 juta nggak sembuh-sembuh. Di sini cuma dipegang doang, krek BH-nya dibenerin, udah sembuh.
Tuh orangnya datang Teman sekarang. saya. Naik mobil Range Rover. Iya. Naik mobil Range Rover. Orang terkaya di Indonesia. Tenang Tadinya aja saya- Mbak. Yang penting iya. Mbak cadangnya dibalik. Siap, BH-nya Bapak. dibalik kalau di rumah. Kalau nggak mau ya udah nggak usah buka celana. BH nggak usah. Mbaknya tidur. Udah Iya. tenang. Tadinya saya mau nunggu dapat uang 10 gitu biar bisa privat yang 10. Iya kalau 10 Cuma- juta kita ajarin Mbak. Iya. Pasti kita ajarin. Kayak yang kemarin kan Iya. 10 juta tuh. Tad- Orang terkaya di Indonesia. Rumahnya mau tahu Mbak? 100 hektar ya. Iya, Pak. Kaya banget. Suaminya nggak ngeh kalau istrinya cantik. Pas udah kita keluarin santetnya, kan kita keluarin santetnya hari itu juga kan loncat. Harusnya kan loncatnya ke sini. Nggak taunya ada sapu lidi, dia nggak mau loncat. Harusnya kan loncat ke saya megang ini. Asbak, Iya, Pak. saya megang ini. Loncatnya ke sini. Langsung masuk. Tamu saya lagi di toilet, perempuan lagi antri, kejengkang langsung. Untung paling nggak kegeledak. Aduh. Udah 11 tahun tuh Mbak nggak bisa keluar. Dia udah berobat kemana-mana. Udah habis-habisan. Jual apa udah Iya. nggak bisa keluar di sini. Boro-boro dipegang, nggak kita pegang. Saya malah duduk di sini. Saya duduk aja begini sambil megang ini saya, sambil mainan ini. Kalau orang kan kalau pengobatan alternatif dia keris, di mana-mana keris. Kalau saya mah ini tuh ada yang nih, tuh ada lagi yang ini tuh. Harusnya saya bawa keris kan, keris kalah sama ini Pak. Tajaman ini, kalau keris kan nggak bisa bunting. Kalau ini bisa bunting, cilep, jadi anak. Kalau keris ditancap nggak jadi anak. Kalau ini bisa jadi anak. Tenang Mbak. Siapa, Pak? Nanti lo kapan paksain sedekah 10 juta tadi ajarin. Iya. Terus untuk di atas gentengnya yang pengen saya tanyaan itu harus berdiri atau ditidurkan? Pak? Tidurin. Oh, ditidurkan, Pak. Jadi yang pegangannya di bawah, itunya di atas gitu ya, Pak. Misalkan 9 itu dijejerkan jadi Iya. 1 gitu ya, Pak. Ada apa-apa ya, Pak? Oke, Pak. Terus untuk misalkan ini kan menyangkut dengan anak saya, Pak. Saya sebenarnya niat banget pengen bawa anak saya tadinya. Cuman berhubung karena cuman privat yang 2 juta jadi anak saya enggak saya bawa, Pak. Takut ngefek gitu kan ke anak saya di kantor kan gitu kan. Saya kepikiran gitu. Anaknya suruh pakai celana dalam dibalik aja. Kalau perempuan BH-nya dibalik, kalau laki celana dalam dibalik, kaos kakinya dibalik, ntar nggak kena himbasnya. Siapa, Pak? Terus kedua, dia nggak boleh tidur di tempat tidur mamahnya. Oh gitu, Pak. Nggak boleh, kalau tidur kena, Ini dihajar sama dia. tidurnya bareng sama saya berarti. Nah saya mbaknya kalau harus- tidur sebelah kanan, Iya, Pak. dia jangan tidur sebelah kanan, dia tidur sebelah kiri. Harus kiri terus, nggak boleh pindah ke kanan. Enggak pindah sih, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Sapu lidinya kan saya taruh di tengah-tengah tuh, Pak ya. Saya ada di Pokoknya kalau mbaknya tidur sama anak, iya, Pak. jangan pindah posisi. Saya kalau tidur sama istri, saya tidur sebelah kanan, istri saya sebelah kiri. Saya nggak bakal tidur sebelah kiri. Oh. Saya selalu kanan terus. Gitu. Kalau ML juga saya nggak pindah-pindah, saya di situ-situ aja. Paling garis tengah doang, balik lagi ke sini lagi gitu. Misalkan nih, Pak, ini kan ada tempat sajadah sholat, saya tidurnya di bawah gitu. Itu satu ruangan apa? Nggak apa-apa, satu ruangan. Yang penting pokoknya anak jangan tidur di tempat tidur mamahnya. Oh, siap. Anak nggak boleh tidur di tempat tidur papahnya, nggak boleh. Walaupun satu kasur misalkan Iya, ya. kalau gitu, kiri kiri belakang. aja. Oke. Kalau cuman siang main-main nggak apa-apa, kalau malam nggak boleh. Iya, Pak. Misalkan itu mamahnya yang nggak ada, saya belum khawatir. pulang, dia jangan pindah, udah di situ aja di garis pakai bantal guling. Makanya kan tugasnya bantal guling kan di tengah kan buat pembatas. Iya, Pak. Jadi sekarang pembatasnya sapu lidi, Pak. Itu Manjur. aja sih, Pak. Ada Yang lagi? bikin saya unek-unek ya. Nggak Ada lagi apa, nggak? Kalau puasa misalkan saya ndak bisa ke sini misalkan. Transfer aja ke transfer rekening nggak apa-apa ya, BCA, Pak? Iya, Pak. ke rekening Bank Mandiri atau ke rekening BRI atau ke rekening BNI. Tapi atas namanya saya, jangan ada atas nama Muhammad Soleh, nggak ada. Ada. Sudah, Pak. Iya jangan, Iya. mosok RDI atas nama Soleh, Soleh itu siapa? Nggak ada. Atas nama Haji Dwi Susanto, atas nama Dwi Susanto nggak ada, atas nama Soleh nggak ada. Atas nama Guyin, nggak ada namanya Guyin. Iya, Pak. Jangan, ada itu aja. Nanti mbaknya Iya. kirim ke admin saya namanya Bu Ai. Adminnya kan Bu Ai.
Kirimin bukti transfernya. Saya biasa ngirimnya ke yang nomor yang biasa kirim privat itu yang masnya di depan itu. Oh iya, nanti diganti kirimnya ke Bu Ai ya. Nanti Oh. namanya nggak ada di daftar namanya. Kan Nggak adminnya itu nggak nyatet nama. Yang nyatet Oh. namanya Bu Ai. Nanti dikirim, nanti setiap subuh dipanggil namanya satu-satu. Emang kalau 100.000 udah bisa Ada, dipanggil? Oh, ada, iya, ada. Pak. Siap, Pak. Makasih banyak, Nanti Pak. dikirim ke adminnya Bu Ai. Iya. Bu, kirim bukti transfernya 100.000. Nanti ada namanya tuh. Ada Kampus Jayabaya, Toko Emas Pantes, Rumah Sakit Azra. Ada lagi siapa tuh? Berarti Benu, makeup artis Benu. Ada lagi jenderal siapa? Ada presiden, ada menteri. Kan ada nama-nama di situ. siapa? Dikirim ke Bu Ai, adminnya Iya, Pak. RDAY. Bukan ke informasi. Baik, Pak. Nanti namanya nggak dipanggil satu-satu setiap subuh. Aha. Iya. Nah, Ibu kirim Iya, Pak. buktinya. Nanti dia catat sesuai dengan namanya ibu. Nanti dipanggil. Banyak kok. Intinya kalau biar maksimal sedekah Jumatnya. Pokoknya sedekah jangan- subuhnya jangan bolong. Jangan berhenti. Sedekah Jumat Jumatnya barokahnya jangan bolong. Oke, Pak. Siap, Pak. Itu aja. Iya, Pak. Kalau masih ada serangan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak Pak. apa-apa. Itu kan tumpul lama-lama tumpul. Iya. Tenang nggak apa-apa. Jangankan mbaknya kita aja di sini. Aja kemarin ngobatin. Dianya nggak terima ngamuk-ngamuk. Makanya Saya bilang emang saya kenal sama kamu. Nggak kenal. Ayo. kalau kesini langsung saya bisa tenang gitu. Iya maksudnya kemarin yang saya obatin kan ada yang disantetnya udah 11 tahun. Dianya ngamuk sama saya. Lah kan saya nggak kenal sama kamu. Saya bilang gitu. Emang saya ngobatin kan enggak. Saya nggak ngobatin. Kamu ngobatin diri kamu sendiri. Oh iya. Pak Haji nggak ngobatin saya ya. Enggak, gue nggak ngobatin. Kalau saya ngobatin saya megang kamu dong. Kamu kan ngobatin sendiri. Nah. Nih saya rendam. Saya suruh minum. Langsung keluar. Wow, keluar semuanya. Langsung wajahnya cantiknya luar biasa. Tadinya bu. Tapi akhirnya tamu saya yang lagi di toilet dihajar di situ. Jadinya keplanting tuh di kamar mandi. Terapi habis 160 juta nggak sembuh-sembuh. Udah kemarin kita pegang sembuh. Gampang lah mbak. Ada lagi? Enggak, Pak. Terima Oke. kasih, Jadi Pak. bapak sama ibu, bapak sama bapak, ibu boleh dengerin juga bapak nggak apa-apa. Jadi gini. Iya. Bapak usianya berapa kalau boleh tahu? 58. Bapak usia berapa? Hah? 67. Dari usianya Bapak 18 tahun sampai usia 67, dari usia 18 tahun sampai usia 58, mana hasilnya? Enggak ada. Utang banyak. Bapak mana hasilnya? Enggak ada. Yang Bapak kerjain sama Bapak kerjain apa? Ilmu dunia. Kerja. Nyari solusi, nyari jalan keluar. Nggak taunya ayatnya gini Pak. Kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya keinginan, kalau kita punya hajat, kalau kita punya impian. Jadi kalau kita punya keinginan 10 miliar cair bulan ini. Punya cita-cita, punya cair 10 miliar bulan ini. Punya kemauan pengen modalin anak. Ayatnya nih Pak. Jangan nyari jalan keluar. Jangan nyari solusi. Kembalilah kepadaku. Kata Allah, kembalilah kepadaku. Mohon ampun. Jadi kita tuh balik lagi ke Allah mohon ampun. Bukannya kita nyari solusi. Bukannya kita nyari jalan keluar. Kembalilah kepadaku. Kembali, balik. Comeback, balik. Ibarat mobil-mobilan yang ada baterainya. Kalau udah mentok, tembok, dia balik lagi. Kita kenapa nggak balik makin jauh ke Allah? Nyari lawyer, nyari pembenaran, nyari pembuktian, nyari berkas dukungan, nyari solusi, nyari jalan keluar, nyari pembelaan. Kata Allah buat apa? Balik ke gue, balik. Mohon ampun.
Karena itu semua atas izinku. Dan atas izinku juga itu nanti tidak terkabul. Dan atas izinku juga ini terkabul. Jadi Bapak diganti sama Allah dalam bentuk apa? Haknya Allah. Nah kita kadang suka pengen tahu. Dari mana penyelesaiannya? Gimana penyelesaiannya? Kata Allah, bengkel ketok magic boleh gak diintip cara kerjanya? Nggak boleh Allah. Kenapa cara kerja gue lo pengen ngintip? Kalah dong gue sama bengkel ketok magic. Nah jadi Bapak jangan pengen tahu gimana nih solusinya. Gimana nih jalan keluarnya. Gimana nih penyelesaian. Nggak boleh. Biarin aja, udah aja. Kedua, Ahmad Albar bikin lagu Pak. Judulnya apa? Dunia ini panggung sandiwara. Kebetulan Bapak lagi main sinetron. Judulnya Bapak teraniaya sama si bangsat. Bapak dijolimin sama si bangsat. Kata Allah, kan judulnya lo teraniaya sama si bangsat. Kan judulnya sinetronnya lo dijolimin sama si bangsat. Aktingnya mana? Kita malah nggak mau. Akhirnya kata Allah, acting mulai, cut. Ulangi lagi, acting mulai, cut. Kata Allah, kok di-cut Allah? Mimik muka lo mana? Mimik lo ketipu mana? Mimik lo dijolimin mana? Nah kalau Bapak bisa bawain sinetron judulnya dijolimi sama si bangsat, Bapak akan dapat piala citra kalau ibarat main film. Bapak besok dipakai lagi sama sutradaranya Allah, produsernya Allah. Bapak akan main film judulnya Orang Terkaya di Indramayu. Lah sekarang gimana Bapak main sinetron Orang Terkaya di Indramayu? Orang di sinetron yang ini aja kita aktingnya diulang-ulang. Kalau kita tanya, Allah kenapa gue gak dipakai di film kedua? Lah yang film pertama aja loh. Satu scene berapa kali ngulang. Oh iya, jadi gue mesti lapang dada. Jangan takut, lumayan juga Pak Haji 1,5 miliar. Tenang bos, nanti diganti sama Allah. Kan karma ada di muka bumi ini. Karma ada. Coba Bapak lihat, pemimpin negeri ini, gak usah gue sebutin namanya. Lo lihat anak-anaknya, lo lihat cucu-cucunya. Mana yang berhasil, ada gak? Gak ada. Mana gue usah sebutin namanya, dah lo udah pasti tahu dah. Kalaupun punya aset juga asetnya tahu kemana, ya kan? Ya iya, jadi maksud saya coba Bapak bantu saya praktekin ilmunya Allah yang namanya legowo, bukan sabar. Saya nggak setuju sabar, karena sabar tuh jengkel, ditahan-tahan. Jengkel, orang sabar kan ngelus dada. Sabar ditahan-tahan, jengkel ditahan-tahan. Itu namanya orang sabar. Kapan waktu pasti meleduk. Tapi kalau legowo, lapang dada. Nerima apa keputusan Allah, nerima takdir Allah. Makanya ada ayatnya, siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku, keluar dan cari Tuhan selain aku. Kebetulan Bapak diciptain sama Allah, kondisinya lagi main sinetron yang judulnya teraniaya sama si bangsat. Dijolimin sama si bangsat. Aktingnya mulai. Kayak saya nih, ketipu, salah investasi, uang saya dibawa kabur. Harusnya dibalikin ke kita, tapi kan dia nggak mau. Hati kecilnya nggak mau balikin. Ya udah, legowo, lapang dada. Akhirnya kan usahanya terpuruk, anaknya terpuruk, suaminya kawin cerai, istrinya kawin cerai. Jadi begitu. Jadi yang jadi korban kan jadi anak sekarang. Janganlah, udah tenang aja bos. Rezeki nggak bakal ketuker. Kenapa rezeki nggak bakal ketuker? Karena rezeki kayak nomor rangka mesin. Ada gak nomor rangka mesin mobil yang double? Nggak ada. Udah ada barcode-nya. Udah ada barcode-nya. Ah setuju. Jadi nggak mungkin rezeki Bapak ketukar sama adik kandung Bapak. Rezeki Bapak ketukar sama kakak kandung Bapak. Rezeki Bapak ketukar sama tetangga sebelah. Nggak mungkin. Jadi gimana dong Pak Haji caranya?
legowo. Nah, ini yang lebih dominan lagi nih. Saya mau Bapak dan Ibu pulang dari sini bulan depan di bulan Maret Ramadan harus cair 10 miliar. Kalau Bapak nanti paksain privat yang kedua, paksain yang privatnya hanya sendiri aja. Jadi saya nggak madep ke sini, nggak madep ke sini. Kalau sekarang saya nggak bisa. Saya mesti hormatin tamu saya. Habis ngobrol sama ini, saya ngobrol sama ini. Habis ngobrol sama ini, saya ngobrol sama ini. Jadi nggak fokus. Tapi kalau privat yang 10 juta, saya ngobrol berdua aja nih, nggak bakal ada orang. Kalau ini nggak bisa, 3. Jadi bias, tapi nggak apa-apa. Bapak sama Ibu praktekin ilmu yang ada di Al-Quran. Kalau Bapak dan Ibu praktek ilmu yang ada di Al-Quran, saya sabdain Maret harus cair 10 miliar. Apa tuh? Fatir 29. Surat Fatir 29. Udah. Artinya apa? Coba terangin dikit. Di Fatir. Terulang tapi kurang paham. Nah boleh. Ntar saya terangin dikit ya. Jadi di Fatir 29 sama surat Al-Muzammil. Nanti Bapak coba terangin. Bapak dengerin. Nanti diterangin. Bapak harus Maret cair 10 miliar. Ibu harus cair 10 miliar. Fatir, coba Bapak buka. Bapak bisa buka di HP. Fatir 29. Bapak tinggal meraktekin. Jadi ilmu RDAY itu ada di Fatir 29. Maunya saya kan 10. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, sholat Badiah Qobliyah, sholat Taubat, sifat 18. Tapi Bapak sama Ibu kalau 10 kebanyakan. Saya lihat Bapak maunya cepat. Nah ya udah diringkes sama Allah. Cuman 3. Fatir 29. Baca Quran, sholat, sama sedekah. Nah kalau Bapak udah meraktekin kalau Bapak bisa meraktekin yang ini, tunai dari Allah Maret saya sabdain 10 miliar. Sejumlah sedekah berapa itu? Sedekahnya Iya, untuk mencapai apa? yang sejumlah 1 juta sedekah subuhnya. Bapak paksain sedekah 1 juta. Kenapa 1 juta? Karena kan Bapak hajatnya kan 1,5 miliar. Sedekah subuhnya 1 juta, sedekah subuhnya 1 juta. Atau sedekah subuhnya 2 juta, atau sedekah subuhnya 3 juta. Ada gak Pak Haji? Namanya Pak Kiai Sarip. Betul? Pak Kiai dia sedekahnya subuhnya 3 juta. Sedekah Jumat Barokahnya dia 5 juta. Namanya Kiai Sarip. Titelnya Pak Kiai. Dia udah privat yang ke 13. Dia udah yang 10 juta. Besok 10 juta lagi dia udah 13 kali kita ketemu. Saya bilang gue setuju Pak Kiai. Lo 13 kali kalau bahkan 14 kali gue setuju. Kalau sedekahnya 10 juta aja privat. Kalau 13 kali kan baru 130 juta. Anak yatim dapat 130 juta dari Pak Kiai. Sementara Pak Kiai dapat dari Allah 10 miliar. Kayaknya menang banyak. Ya kan? Oke lah Pak Kiai privatnya 200 kali. Kali 10 juta berarti baru 2 miliar. Cairnya dari Allah berapa? 10 miliar. Ini kita baru privat 10 juta udah nagih. Mana 10 miliar gak cair-cair. Langsung saya sabdain. Nggak mungkin terkabul, nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Baru 10 juta aja udah perhitungan. Mengharap nggak boleh. Jadi Bapak nggak boleh berharap. Karena orang berharap siap-siap kecewa. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi maunya saya coba Bapak praktekin surat Fatir 29. Bohong Maret nggak cair 10 miliar. Bohong. Al-Muzammil. Al-Muzammil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama Al-Imran 1, 3, 4. Al-Imran 1, 3, 4. Izin Bapak, saya mau tanya. Kalau sholat tobat yang 50 kali sehabis sholat asar itu masih boleh atau tidak? Habis asar nggak boleh sholat sunat. Kan menghormati matahari terbenam. Bolehnya nanti Ibu
Iya, Abis duha. habis duha sama habis Sebelum doang. duhur. Abis duhur. Iya, itu doang berarti ya bisanya ya. Sebelum asar. Iya, Abis asar nggak boleh. Abis maghrib, abis isya. habis sisa nerusin gitu ya. Ya. Yang habis maghrib kan yang 18. 18. Kenapa sih Pak Haji abis asar nggak boleh? Karena menghormati matahari terbenam. Kenapa abis subuh nggak boleh Pak Haji? Karena menghormati matahari terbit. Jadi kalau matahari mau terbit sama matahari mau terbenam, nggak sholat sunat. Berarti yang saya kerjain salah Pak Haji. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi Al Imran 134. Ya. Al-Muzammil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fatir 29. Udah itu aja Pak dasarnya RDAY. Makanya orang kan ini. Pak Haji, kenapa saya dipaksa baca Quran? Bos, baca Quran itu untuk nerangin dunia, nerangin di akhirat, nerangin di kubur. Sekarang ibu maaf ya, ibu meninggal. Apa anak ibu nengokin ke kuburan tiap hari? Nggak mungkin, setahun 2 kali mau puasa mau lebaran. Bapak meninggal, apa istri kita nengokin di kuburan setiap hari? Nggak mungkin. Setahun 2 kali mau puasa mau lebaran, apalagi kalau di kuburnya jauh. Bisa-bisa 3 tahun sekali. Ini aja udah berapa tahun gak nengokin kuburan bapaknya? 4 tahun. Saya udah 3 tahun gak nengokin kuburan bapak saya. Karena kan kuburannya jauh. Di Jawa Tengah, di Kuto Arjo. Saya di sini. Tamunya banyak. Mana mic-nya? Ini kan kalau saya keadaan sekarang dalam terpuruk kali-kali ya Pak Haji. Kalau umpamanya sedekah subuhnya seadanya umpamanya kita ada cuma Boleh. 10.000. Pak, kalau kita sedekahnya seikhlasnya, hajatnya terkabul juga seikhlasnya. Kalau kita sedekahnya maksa, hajatnya maksa. Gue setuju. Ini kan kebanyakan apa? Sedekahnya seikhlasnya. Karena sedekah gak boleh dipaksa. Siapa bilang ada di Al-Quran. Sedekah itu di waktu lapang dan di waktu sempit. Jadi sempit juga dipaksa sedekah. Lapang juga di saat sedekah. Jadi jangan, Pak Haji kan saya lagi susah. Saya sedekahnya gak ada. Bapak paksain makannya sehari sekali. Hanya sekedar biar gak kena penyakit mah aja. Sekali aja makannya. Selebihnya banyak minum. Banyak minum. Nah uang yang makan sehari 3 kali yang ini buat sedekah subuh. Yang ini dikumpulin buat sedekah Jumat. Makannya sekali. Nggak sampai 99 hari Pak cair 10 miliar. Kita ini kan kadang nggak niat. Nggak boleh, harus anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Cari anak yatim kurung. Jadi sedekahnya mesti ekstrim Pak. Mesti kalau nembak tuh mesti yang pas. Anak yatim kurung. Di sini numpang wifi-nya RDAY. Boleh gak Pak Haji saya yatim yang dekat rumah kita? Boleh, coba Bapak tes aja. Ada gak hasilnya? Biasa-biasa aja tuh. Tapi kalau yatim kurung jempol 2. Tidak pernah saya bikin acara tidak ada yatim kurung. Selalu saya libatin. Walaupun yatim saya campur. Ada yatim umroh, ada yatim tahajud, ada yatim kurung. Tapi anak yatim kurung selalu saya ikutin. Nggak pernah nggak. Saya prioritasin. Contohnya apa? Umroh saya bawa. Liburan ke Eropa bawa. Liburan ke Malaysia, ke pabrik Upin Ipin. Yatim kurung saya bawa. Berenang di Pondok Indah Mall. PIM. Pondok Indah Mall berenang. Yatim kurung saya bawa. Ke Dufan bawa. Ke Siwet bawa. Karena yatim kurung jempol 2 bos. Nyapa nyari di rumah ada gak? Kalau nggak ada Bapak numpang. Ya, yatim kurung. Subuh seminggu sekali. Harus tiap hari. Bapak remes alat kelamin Bapak taruh di muka Bapak. Ada orang kasih uang saya tunai. 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 9.
Mau tidur 9 bangun tidur. Bapak sedekah subuh tinggal transfer aja. Nggak apa-apa, mau 10.000, mau 20.000. Tapi nggak boleh punya hajat. Kita kan kadang 10.000 pengen punya hajat cair 10 miliar. Malaikat menyatat juga pegelinu. Aduh. Sedekah aja subuh. Pak maaf ya. Ya Pak maaf ya. Ibu maaf ya. Zaman dulu orang tua bapak, kakeknya bapak, neneknya bapak, neneknya ibu. Zaman dulu ada gak anak yang hidupnya sengsara? Nggak ada. Karena zaman dulu ada sedekah subuhnya namanya sedekah beras perelek. Jadi kalau pagi dia disiapin berasnya, nanti sore ditaruh, diambil malam-malam tuh habis maghrib, namanya beras perelek. Kalau di Jawa namanya beras jimpitan. Tapi sekarang kan udah nggak ada, ya udah kita ganti pakai sedekah subuh. Makanya zamannya bapak saya itu nggak ada yang anaknya hidupnya susah. Kalau sekarang bapak coba lihat deh, anak kita, amit-amit yang baik jangan sampai. Anaknya hidupnya susah, anaknya 2, anaknya 3, anaknya 4, ih susah bener. Anaknya 1, aduh susah bener. Kenapa? Bersedekah subuhnya nggak ada. Baca Qur'annya anak kita nggak mau. Coba bapak lihat, ada gak anak-anak kita sekarang yang baca Qur'an malam-malam? Nggak ada. Coba neneknya bapak atau orang tua bapak, neneknya saya. Itu kalau malam dulu, kalau udah malam sebelum azan subuh, dia udah baca Qur'an pak. Bahkan bangunnya sebelum azan subuh. Coba sekarang anak sekarang. Bangunnya jam berapa? Jam 5. Paling jam 6. Ya pak? Ada gak bangunnya sebelum azan subuh? Gak ada. Walaupun kita marahin, yang ada kita berantem sama dia. Iya, nah maksud saya udahlah kita nggak usah berantem sama anak. Lebih baik alat kelamin kita aja yang berantem sama tangan kita. Remes, suwuk. Bangun pagi. Sebelum azan subuh bangun. Saya sih itu yang baca alhamdulillah sama awal ngaji malam aja, nanti malam pagi saya sudah itu. Maksudnya lebih dominan ke ngaji malam apa sama itu. Ngaji malamnya jam 00 sampai azan subuh. Ya memang lagi pertama-tama mah nggak bisa sampai subuh, kadang-kadang tengahan udah ya. Jadi itu terus continue sih, cuman kan belum. Nggak apa-apa kan bapak usia udah 67. Bapak kan masih baru mulai. Saya kayak anak sepeda baru main sepeda kan jatuh. Naik sepeda lagi jatuh. Lama-lama udah lancar naik sepeda laki itu yang ada batangnya di tengah. Naiknya apa begini dia. Tapi lama-lama naik apa? Naik motor. Bapak coba lihat. Pemimpin negeri ini yang tinggalnya di kampung zaman dulu. Emang dia sarapan pagi? Enggak. Pagi udah mandi udah harus berangkat. Kenapa? Karena dari rumah ke sekolah bisa 10 kilo. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kita ngalamin bos, tinggal di kampung naik sepeda. Zamannya itu, ya kan Pak? Sekarang mana ada anak yang naik 10 kilo. Iya. Jadi Bapak harus latihan. Lawan Pak. Pak maaf nih Pak. Nomor 1 setan godain Bapak ibu yang digodain apa? Ekonomi. Kalau udah ekonominya berhasil, apa yang digodain lagi? Rumah tangga. Kalau udah rumah tangganya udah digodain, apa yang digodain lagi sama dia? Perpisahan. Kalau udah dia dapat mahkota yang paling tertinggi, namanya apa? Dasim. Dia udah dapat mahkota. Udah lawan Pak, mumpung baru ekonomi doang lawan. Makanya kan kemarin saya tanya, Allah, apa yang menyebabkan orang tidak punya rumah? Apa yang menyebabkan orang punya rumah kredit, motor kredit, mobil kredit? Apa jawab Allah bahasanya? Karena dia suka cemburu. Karena dia suka iri. Nggak boleh bos. Kan kita kadang suka iri. Lihat tetangga iri. Lihat saudara kandung iri. Nggak usah, udah biarin aja. Kan nama beda. Tanggal lahir beda. Hari lahir beda.
Mosok sama. Rezekinya sama, ini sama. Enggak lah, udah biarin. Dia punya, pasti gue besok lebih dari itu. Kita kan kadang cemburu. Kenapa ya nggak begini? Kata iri nggak boleh. Akhirnya hidupnya standar. Jadi rata-rata di Indonesia motornya cicilan. Mobilnya cicilan. Rumahnya cicilan. Ini yang repot nih. Istrinya pecicilan. Suaminya pecicilan. Bukannya istrinya pecicilan, istrinya nakal, bukan. Istrinya pecicilan maksudnya apa? Istrinya punya utang yang lunasin suaminya. Itu namanya istri pecicilan. Tahu gak Pak istri pecicilan? Dia ngutang, istri bapak, kredit, atau beli sesuatu. Dia manggil suaminya, papa, tuh bayar. Itu namanya istri pecicilan. Begitu juga suami, gak boleh. Caranya apa Pak Haji? Gampang Pak. Bapak nggak boleh iri hati. Bapak nggak boleh cemburuan. Nanti semua tuh dihapus sama Allah. Kita kan kadang suka iri. Dia punya kita nggak punya. Dia dapat kita nggak dapat. Dia bisa kita nggak. Janganlah itu namanya iri. Nggak boleh. Nanti kita hidupnya standar. Dan rata-rata itu dialami sama pasangan muda. Tapi orang tua kita nggak akan punya hati itu. Tapi yang ada di anak-anak kita. Seumuran kita nih. Sekarang nih. Rawan. Rawan iri. Iri tau gak Pak iri? Gontok-gontokan. Dia bisa kenapa gue enggak? Gak boleh kan nama beda. Tanggal lahir beda, di lahir beda. Bisa? Bos ada.